Ini baik, selalu perkenalkan, nama saya Firman Tristan Anin dengan NIM 223021253. Saya dari kelas 6 PJJA. Saya akan menjelaskan cara menganalisis fatigue dan erosi. Baik, yang pertama-tama kita masuk ke Excel. Sebelum itu tugas yang saya kerjakan ini materinya sudah diberikan oleh dosen saya. Itu yang pertama, untuk menghitung proporsi beban. Untuk menghitung proporsi beban ini saya memberikan beberapa data dari distribusi beban JSKN Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat dan Papua. Oke. Nah, untuk menentukan proporsi beban yang pertama dari beban 10 sampai dengan beban ke 370 itu menggunakan cara perhitungan yang sama, yaitu dengan membagikan STRT yang ada pada distribusi beban ini. Contoh 0,03 dibagi dengan 100%, akan mendapatkan hasil ini. Yang berikut juga sama, kita pindah ke yang 2,50 dibagi 59 dibagi dengan 100 sehingga menghasilkan 0,259. Kita menggunakan perhitungan rumus ini sampai dengan ke 370. Sama juga dengan STRG, STDRT, STDRG, STRRG, SGDRG. Setelah kita menghitung dan mendapatkan hasil proporsi beban ini, kita boleh lanjut ke hasil hitung repetisi beban yang diizinkan STRT, hasil hitung repetisi beban yang diizinkan STRG, dan seterusnya. Pertama, untuk STRT. Nah, untuk perhitungan STRT sampai dengan SGDRG itu menggunakan rumus yang sama juga, yaitu untuk pertama kita masukkan proporsi beban yang sudah kita dapat dari pembagian distribusi membagi 100. Proporsi yang kita dapat dari STRT pertama itu kita taruh di proporsi beban yang ini dari yang 10. Karena proporsi beban yang ada pada STRT hanya sampai ke 110, beban kelompok 110, maka di sini saya hanya mengisi sampai 110. Proporsi bebannya isi seperti dari 10 sampai 110 kita ambil dari sini. Nah, untuk proporsi kelompok sumbu ini kita bisa ambil kembali dari tugas sebelumnya yang diberikan saya, itu proporsi kelompok sumbu pada perhitungan. Untuk perhitungan itu saya hitung di file yang satu, yaitu JSKN. Nah, untuk proporsi jenis kendaraan. Nah, untuk STRT ini saya mengimpul, maka di proporsi beban saya yaitu 0,50, karena 0,50 ini dibagi dengan 100%. Yang berikut untuk desain lalu lintas. Desain lalu lintas ini kita menggunakan JSKN juga dari perhitungan yang lama, ada di file saat ya ini JSKN, itu RK kali JSKN JK kali 365 kali DD DL dan R menghasilkan nilai JSKN ini. Nilai JSKN ini kita bisa taruh di desain lalu lintas. Berikut untuk repetisi beban rencana, kita dapat dari penjumlahan antara proporsi beban dikali proporsi kelompok sumbu dikali dengan desain lalu lintas atau JSKN. Oke. Sehingga mendapatkan hasil ini. Nah, untuk beban sumbu yang berikutnya juga sama. Proporsi beban ambil dari proporsi beban yang telah dihitung sebelumnya. Proporsi kelompok tetap sama, karena ini yang menggunakan proporsi kelompok sumbu 100% yang diambil dari STRT, dan seterusnya. Untuk desain lalu lintas juga sama, kita menggunakan JSKN. Nah, untuk perhitungannya kita bisa dilakukan secara terus-menerus sampai menghitung semua proporsi beban yang telah didapatkan pada perhitungan proporsi beban sebelumnya. Oke. Yang berikut untuk hasil STRG juga sama. Kita masukkan proporsi beban yang diambil dari STRG, proporsi kelompok sumbu kita juga ambil pada perhitungan sebelumnya, yaitu
JSKN STRG 50 juga. Maka kita taruh di sini 0,50 karena 50 dibagi dengan 100. Untuk desain lalu lintas atau JSKN juga sama, menggunakan JSKN yang sebelumnya yang ini. Nah, untuk repetisi beban rencana juga sama, perhitungannya sama ke repetisi beban rencana STRT yang itu, yaitu mengkalikan proporsi beban dikali proporsi kelompok sumbu dikali desain lalu lintas hingga menghasilkan repetisi beban rencana. Itu kita hitung sampai STDRT, kita menghitung menggunakan SDRG, kita menghitung STRRG, dan yang terakhir menghitung STQRG. Itu cara menghitung hasil hitung repetisi beban yang diizinkan. Yang berikut untuk perhitungan faktor kelelahan, fatigue dan faktor erosi saya menggunakan tebal plated yang lama itu 375 mm dengan CBR tanah dasar efektif 19,37%. Tebal plat beton kita menggunakan 325 kita menggunakan 325 mm. Nah, untuk LSF nya kita menggunakan 1,2. Ini kita bisa lihat pada gambar ini saya screenshot dari materi yang telah dosen saya berikan. Baik, berikut untuk perhitungan yang ini SE, STRT dan STDRT kita bisa dapat dari ini, dan STDRT kita bisa dapat dari penjumlahan, yaitu dari minus 0,051 ditambah 26 dibagi dengan C98 ini. C98 ini kita bisa ambil dari tebal plat ditambah dengan 0,899 dikali dengan jadi penjumlahan ini sehingga bisa mendapatkan SE, STRT dan STDRT. Ini rumusnya di sini. Setelah itu untuk SE juga sama, tapi kita menggunakan baik untuk SE STRT nya saya ulangi, SE STRT dan STDRT nya 0,42 berdasarkan perhitungan saya, sama juga SE STRG ini tidak ada, dan seterusnya. Nah, itu kita bisa lihat pada rumus di atas ini, jumlah beban yang diizinkan ini adalah rumus yang diberikan oleh dosen saya. Ini koefisien tegangan dan erosi, kemudian di sebelah ini adalah jumlah repetisi beban yang diizinkan atau NR. Yang berikut untuk hasil hitung fatigue dan erosi STRT dengan tebal 305 ini, mohon maaf ini tulis salah, itu sebenarnya 325 karena sebelum itu saya mencoba menggunakan tebalin kantiloket, saya menurunkan ke 325. Nah, untuk hasil fatigue dan erosi STRT untuk perhitungan beban sumbu dari 110 untuk 132 ini kita bisa dapat dari LSF ini 1,2 dikali dengan beban sumbu yaitu 110 sehingga mendapatkan hasil 132. Sama juga dengan yang ini, kita LSF dikali dengan beban sumbu sampai di beban sumbu 10 kN ini kita dikalikan dengan 1,2 LSF 1,2. Nah, untuk repetisi yang terjadi kita ambil ini kita ambil dari itu yang diizinkan, yaitu repetisi beban, jadi beban sumbu 10. Nah, baik untuk repetisi yang terjadi
kita bisa ambil kembali dari repetisi yang telah kita hitung sebelumnya, yaitu pada hasil hitung repetisi beban yang diizinkan. Nah, untuk STRT untuk beban sumbu 110 kN kita menggunakan repetisi yang ini dari pertemuan ini dan 87,3998. Nah, untuk repetisi untuk 100 kN juga sama, kita ambil dari repetisi yang telah dihitung ini, kita masukkan di sini. Setelah kita masukkan semua repetisi yang telah dijumlahkan di atas di dalam hasil hitung fatigue dan erosi, kita pindah ke ekuivalensi faktor. Ekuivalensi faktor ini ada dua, fatigue dan erosi. 0,42 ini kita ambil dari ini, dari SE, STRT dan STDRT. Itu untuk untuk fatigue. Nah, untuk erosi kita bisa ambil pada F3 STRT. Ini F3 STRT kita ambil untuk erosi. Nah, setelah kita masukkan erosi ini equivalent faktor, kita pindah ke SR. Nah, untuk SR ini, cara mendapatkan SR ini kita bisa lihat dari ini beban sumbu dibagi 0,944 dikali dengan ini FCF 6,9. Nah, FCF ini kita dapat dari 1,37 kali FCF dalam MPa, jadi dapatkan 6,9. Jadi untuk erosi untuk SR kita dapat dari beban sumbu dibagi 0,94 kali dengan FCF dikali 1,2 kali kita kali lagi dengan beban sumbu. Setelah itu kita bagi 4,45 dikali 9 pangkatkan 0,94 sehingga mendapatkan SR ini. Nah, untuk SR berikutnya juga sama, kita tambah beban sumbu, FCF dengan erosinya. Setelah itu, setelah mendapatkan hasil SR, kita pindah ke analisis vektor. Repetisi izin semua tak terhingga, persen rusak semua 0. Nah, untuk analisa erosi repetisi izin, ini hasil yang dapatkan ini itu 10. Rumusnya ada di yang berikut untuk repetisi izinnya, kita bisa lihat repetisinya dapat dari rumus berikut. Nah, ini repetisinya ya 10 dipangkat 14,524 kurang 6,77 dikali nilai maksimal dari 0,1,2 dibagi 4,5 kali 9 dipangkat 2 dikali 10 pangkat F3 STRT, karena ini kita menghitung STRT. Setelah itu kita bagi dengan 1,35 dikurang 9 dipangkat 0,103 kurung dibagi 0,94 sehingga mendapatkan hasil ini. Nah, hasil ini kita bisa gunakan untuk repetisi izinnya. Nah, untuk persen rusaknya masih 0%. Nah, kita pindah ke STRG juga sama pada hitungan ini, repetisi kita gunakan hitungan sebelumnya. Fatigue kita gunakan untuk ini, fatigue kita gunakan yang SE STRG 0,69. Nah, untuk erosi kita menggunakan F3 STRG. Nah, untuk SR perhitungannya sama kayak yang SR di atas. Nah, untuk repetisi izin juga sama, si tak terhingga, persen rusak 0%, repetisi izin perhitungannya sama seperti repetisi izin yang di atas analisa erosi. Nah, untuk persen rusaknya di sini kita
kalau di STRT tidak ada, di STRG ada dari beban sumbu 120 sampai dengan 150 itu ada persen kerusakan. Hanya di beban sumbu 150 kN, untuk persen kerusakannya ada di 0,08. Nah, untuk STDRT juga sama, perhitungannya sama seperti STRT dan STRG, tinggal kita erosinya kita ambil dari yang STDRT punya. Untuk gue juga. Nah, untuk repetisi sama perhitungannya di atas, tinggal jumlahkan dengan hasil-hasil ini sampai dengan SKDRG. Nah, setelah mendapatkan semua hasil hitung fitted, kita bisa total untuk bisa menganalisis tebal beton yang memberdaya untuk dilintasi oleh beban lalu lintas pada desain perkerasan kaku ini. Jadi untuk total dari fatigue itu persen rusaknya kita mendapatkan 0, maka total faktor fatigue ya dia oke, dia bisa diterima karena faktor fatigue harus kurang dari 100%. Nah, hasil dari fatigue yang didapatkan adalah 0,00. Nah, untuk faktor erosinya saya mendapatkan, kita bisa sum semua dari STRT sampai di SKDRG, kita menggunakan dari hasil penjumlahan itu mendapatkan hasil 0,31. Nah, faktor erosinya masih tetap oke, masih bisa terima karena faktor erosinya masih lebih kecil dari 100%. Nah, untuk tebal plat ini saya menggunakan 325. Sebelumnya saya belum merubah 375 karena saya mencoba 375 tidak masuk. Nah, untuk material yang digunakan untuk beton semen FCS saya menggunakan 4,5 MPa, tebalnya 325 mm. Nah, untuk lapis fondasi bawah K 150 mm. Nah, untuk LVA kelas A CWR 95% kita menggunakan tebal 200 mm. Nah, untuk timbunan pilihan kita menggunakan tebal 200 mm. Nah, untuk tanah dasar CBR 7% kita tidak digunakan. Ya, sekian dari video penjelasan untuk menganalisa fatigue dan erosi. Salam.